bagaimana saya mengambil keteladanan dari orang tua. Saya sampai sekarang tidak pernah meletakkan anduk di atas tempat tidur. Pernah saya coba sekali, saya letakkan anduk. Terbayang muka emak. Tak ada perasaan dia berat untuk mengotori piring itu. Tapi kalau dia tahu susahnya nyuci piring itu, tak perlu kita nasihati. Dia udah tahu sendiri. Nah, piring ini nanti kalau kotor nyucinya ini payah. Lisanul hal afsah min istisahil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh daripada cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh-solihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentang sajadah di situ, saya bilang sinilah dulu mak selalu sholat malam. Inilah Quran yang dia baca, Qurannya masih ada, rehalnya masih ada. Saya baca Qurannya itu, kami khataman Quran, dihadiahkan pahalanya. Jadi saya pun mendapatkan itu ya dari keteladanan itu. Makanya kalau datang tamu-tamu atau keponakannya dulu, pagi-pagi biasalah ibu-ibu perempuan merepet. Aku dulu seumur itu udah bangun malam, ini ku tengok tidur sampai pagi. Ya. Saya kalau dia bercakap gitu saya diam aja. Tidak senang dia nengok orang tidak bangun malam. Nah, jadi kita usahakan, ya kalaupun tak bisa tahajud jam 2, jam 3, bangunlah setengah jam sebelum subuh. Jadi kalau subuh di Riau jam 5, ya setengah 5 masih boleh tahajud. Sampai azan subuh. Tapi jangan gara-gara itu muazinnya di stop, jangan azan dulu. Usahakanlah bangun cepat. Bangun cepat ini terlambat karena lambat tidur. Lambat tidur karena memori di mata ini, mata itu kita pejamkan, memorinya tidak hilang. Kenapa? Karena mata kita terakhir ngelihat lensa handphone. Itu tidak bisa kita langsung istirahat. Makanya handphone itu memang, kalau ada orang mengatakan handphone ini merusak anak-anak, enggak, merusak bapak-bapak juga. Jadi memang kita mendisiplinkan santri bisa kita. Mendisiplinkan anak kita insya Allah. Tapi mendisiplinkan kita sendiri ini susah. Jadi dia macam
efek domino. Domino ini kalau kita susun, kita tumbangkan satu. Kenapa lambat bangun? Karena lambat tidur. Kenapa lambat tidur? Kebablasan handphone. Kenapa kebablasan? Jadi terus dia mundur-mundur ke belakang. Nah, jadi kita berusaha karena target kita nih sekarang ini anak-anak kita. Lalu setelah bangun pagi, kita usahakan ada tempat sajadah yang selalu kita bentang di rumah. Saya pun di rumah tak ada musola khusus, tempat sholat yang khusus, yang cantik, tak ada. Jadi rumah saya tak ada musolanya. Tapi ada satu tempat pojok yang biasa saya bentang sajadah. Nah, jadi saya bentang sajadah, di samping itu ada sajadah kecil. Dia ada sajadah kecil, dia nanti otomatis tegak dia situ sholat. Bahwa sholat dia 1 rakaat, dia tak apa-apa. Yang penting tahu dia bahwa di situ nanti dia tegak sholat. Belikan sajadah kecil, kain kecil, peci kecil. Nah, jadi awalnya mulai nengok-nengok, lama-lama suka, lama-lama berdiri dia situ, dan pada akhirnya tentu saja nanti dia akan sholat di situ. Dan pada puncaknya nanti dia sholat di situ dan mengirimkan Al-Fatihah dari situ untuk kita. Sebagaimana saya sholat di tempat mak saya, mengirimkan Yasin, hataman Quran. Anak saya pun saya harap juga akan tegak di situ, mengobati kerinduannya ke saya, membacakan. Nah, jadi carilah satu pojok di rumah itu untuk gelarkan sajadah, beli rehal untuk letakkan Quran, dan kita biasakan itu menjadi satu pemandangan. Sehingga dia punya keteladanan tempat. Oke, habis bangun, tempat sholat. Tempat sholat itu hanya sholat sunat. Sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah. Adapun sholat zuhur, asar, maghrib, isya, laki-laki tetap di masjid. Bahwa nanti bapak habis dari masjid pulang ke rumah sholat lagi boleh. Jadi mungkin sholat isyaknya di masjid, pulang nanti ke rumah, sholat isyak lagi. Bapak jadi imam. Sholat isyak yang pertama tadi menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu mencari fadilah, sunat, boleh. Nah, jadi bapak sholat 2 kali. Lalu kemudian tentang tempat sholat, habis itu makan. Saya urutkan menurut jam-jam kegiatan. Makan. Makan ini simple. Tentang pakai tangan kanan. Gak bisa kita makan ini main suruh. Tangan kanan, tak bisa. Praktek langsung kita tangan kanan. Maka saya kalau nengok orang yang katanya sudah ngaji, sudah hijrah, tapi dengan ringan aja pakai tangan kiri. Oh, itu berarti tidak Allah bisa karena biasa. Jadi jangan sampai kiri ini ngambil buah, ngambil kue, ngambil makan, ngambil. Kebetulan anak saya, keponakan saya ini kidal. Jadi kirinya itu lebih dominan. Jadi sampai sekarang kita masih tetap ingatkan. Kalau udah gini kanan. Ngambil kue, ngambil buah, ngambil air minum, menyuap nasi pun. Nah, jadi tidak ada dispensasi. Oh ini bawaan Pak Ustadz. Oh enggak. Kita latih supaya dia dari hal-hal sepele dari makan. Baca doanya. Kadang anaknya ingat, ayahnya pula lupa. Nah, ini jadi doanya kita kuatkan baik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan. Kemudian jangan ambil nasi banyak-banyak. Jadi ambil nasi sedikit. Kalau banyak nanti bersisa. Kalau sisa banyak, tengoklah ini di Palestina. Tengok nih anak-anak ini anak-anak ini nggak makan ini. Selalu kita tunjukkan tempat orang lain. Tapi kalau nampak lewat lampu merah, tengok tuh. Itu orang tuh jual tisu, nyanyi-nyanyi pakai gitar tuh untuk cari makan tuh. Kenapa kita di rumah buang-buang nasi? Nasi ambil sedikit. Nanti kalau kurang, baru tambah. Jangan ambil banyak-banyak, buang tuh buang. Ini dari hal-hal sepele, hal-hal yang kecil kita tunjukkan. Makan pakai tangan kanan, mulai dengan bismillah. Jangan ngambil yang sana-sana sini, yang dekat-dekat aja. Nah ini semua yang, ini hadis Nabi. Nabi mengajarkan, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah.
Kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat aja, jangan sana kemari. Nah, itu. Lalu kemudian setelah makan tentu yang kecil dengan yang agak besar tak bisa kita samakan. Tentang makan mengangkat, saya sampai hari ini habis makan masih mengangkat ke belakang. Tapi kalau asisten rumah tangganya sedang di belakang, segan saya. Atau ada anak santri, segan. Tapi kalau pas lagi sedang tak ada, sedang kami aja di rumah, sampai hari ini saya masih habis makan tuh saya bawa pulang. Nyuci piring, Ustaz, masih nyuci piring. Karena kemarin orang tuh balik Idul Fitri. Masih cuci piring. Jadi orang dia menengok, oh ternyata habis makan ini diangkat. Gak bisa main tunjuk. Ternyata diangkat, dibawa ke belakang, cuci piring. Itu dibiasakan. Jadi kita pun setelah kita besar, itu sesuatu hal yang biasa aja. Orang-orang barat itu sehebat apa, sekaya pun dia self-service. Melayani dirinya sendiri. Tentang masalah mengangkat piring. Jadi tinggi pun ilmu, kalau piring tak terangkat ke dapur, tak ada gunanya. Piringnya sendiri pun tidak. Apalagi piring mak ayahnya. Nah itu. Jadi hal-hal yang sepele ini mesti kita kasihkan contoh. Dan kalau kita biasakan dia mencuci piring itu, dia insya Allah akan hormat ke orang lain. Kalau tidak, semua piring dia kotori. Ini untuk sambal, ini untuk kecap, ini untuk ini untuk buah. Tak ada perasaan dia berat untuk mengotori piring itu. Tapi kalau dia tahu susahnya nyuci piring itu, tak perlu kita nasihati. Dia udah tahu sendiri. Nah, piring ini nanti kalau kotor nyucinya ini payah. Lisanul hal afsah min istisahil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh daripada cakap. Bercakap pun kita berbuih-buih. Saya sangat heran. Saya dengan adik saya heran. Kok bisa anak SD tak tahu nyuci piring? Kami tahunya itu menengok waktu santri. Tak tahu mereka nyuci piring. Kemana mak ayahnya? Kok bisa tak tahu nyuci piring? Kita dulu diajarkan, kalau dia berminyak, siram dulu pakai air. Sesudah minyaknya ini pergi, baru. Tidak. Piring yang bekas sayur, mangkok yang bekas sayur, dicampurkan dengan mangkok yang bekas ikan goreng sambal minyak. Habislah berminyak semua. Jadi ada yang kita siram dulu, habis siram dulu basuh, baru masuk ke ember pertama cuci, baru dibilas. Dibilang anak orang kaya, enggak juga. Jadi kemana orang tuanya? Kenapa enggak diajarkan nyuci piring? Itu jadi hal-hal kecil nih kita ajarkan. Ini tempat piring. Ini meletakkan piring ini di sini. Kalau piring ini diletakkan di sini, airnya turun ke bawah. Jangan sampai gelas nih bau amis. Bau. Nah, jadi dari hal-hal kecil itu kita contohkan. Meletakkan cara menyusun, meletakkan piring. Di mana letaknya, apa telangkup, apa telentang. Itu mungkin dah besar sedikit lah. Tapi setelah dia tengok ke contoh keteladanan dari hal-hal sepele makan, minum, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu mungkin kita titipkan dia ke guru, ke ustadz, ustazah. Kita tidak bisa bayar ustazah. Kami tetap bayar ke Nurul Azhar, tetap bayar. Tapi bukan berarti saya membayar guru. Kalau saya bayar uang sekolah di Nurul Azhar Preschool, maka yang saya bayar itu akadnya, bukan ilmu guru itu. Yang dibayar itu adalah waktunya. Sebetulnya ustazah itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dia bisa buka ruko. Tapi karena dia mendidik anak kita, maka yang kita bayar itu waktunya. Nah, ini jangan salah kaprah kita. Kita beli air, beli roti, beli buah. Bendanya itu yang kita beli. Tapi kalau kita bayar ke guru, itu yang kita bayar bukan ilmunya. Karena ilmu nggak bisa dibayar. Yang dibayar itu adalah waktunya.
Waktu dia yang 4 jam yang mestinya dia bisa pakai untuk lain-lain, nah itu yang kita bayar. Adapun ilmunya, kasih sayang dia ke anak-anak kita, maka kita serahkan dengan baik-baik. Aslinya kalau diturutkan aslinya pakai akad itu. Tuan guru, ustadz, ustazah, sebetulnya amanah menjaga anak ini saya. Tapi karena saya keterbatasan, nggak punya ilmu, tolonglah didik anak saya ini. Saya masih ingat dulu waktu mak saya menyerahkan saya ke guru mengaji. Tuh, aku tak sanggup mengajar anakku ini. Maka ajarlah anakku ini, Abdul Somad namanya ini. Diserahkan ke surau. Ini beras 1 kaleng. Ini minyak lampu. Ini rotan dibelah 4. Itu tak bisa lagi. Kalau ada yang menyerahkan pakai rotan, langsung disangkap Komisi Perlindungan Anak. Tapi saya masih ingat itu, waktu diserahkan ke guru. Nah, jadi yang saya ceramahkan ini, sebagiannya saya ambil dari hadis, sebagiannya, ya perjalanan hidup saya. Bagaimana saya mengambil keteladanan dari orang tua. Saya sampai sekarang tidak pernah meletakkan anduk di atas tempat tidur. Pernah saya coba sekali, saya letakkan anduk. Terbayang muka emak saya mengamuk. Saya sampai sekarang, habis mandi tetap menyangkutkan anduk. Saya sampai sekarang tidak pernah menarik baju dari tengah sehingga pontang-panting yang di atas. Makanya saya dapat video di grup-grup itu dikirim orang. Penderitaan seorang istri. Di antaranya suami menarik baju dari, saya bilang, oh patutlah istri menderita karena tidak diajar dengan baik. Kalau kita diajar dengan baik, kalau ibu ajar anak ibu dengan baik, nanti menantu ibu ringan kerja dia. Makanya istri yang mengurus anak lagi, mengurus anduk laki-lagi, buka lemari macam pecah kapal Titanic. Itu ya gara-gara ibu tidak mendidik. Tapi kita tak nyalahkan ibu-ibu kita, Allah maafir lahum kalau dia sudah meninggal dunia. Kita mau memperbaiki generasi ini jangan sampai putus. Jangan berkelanjutan yang tak baik. Yang baik berkelanjutan, yang tak baik kita putus, kita yang baik-baik. Tadi hal-hal yang kecil-kecil. Lalu kemudian setelah kita titipkan, kita pun sibuk bekerja mencari nafkah, zuhur, siang, petang, balik. Biasa di perkotaan anak-anak full day yang sudah SMP, SMA, dijemput balik pulang. Dulu jam 6 mesti udah mandi. Kalau jam 6 tak mandi, kiamat dunia. Karena nanti jam 6 itu mulai mengaji ke surau. Ngaji ke surau, ngaji ke masjid. Nah, jadi kita pun sekarang Pekanbaru maghrib jam 6.30. Maka jam 6 itu mesti. Saya di mana-mana saya ceramahkan masjid mesti ada ustadz yang ngajar ngaji dari maghrib ke isya. Di dekat rumah, dari mulai saya di Rimbo Panjang 2021, sediakan anak mengaji gratis semua. Sepanjang jalan Kamboja itu asal sanggup mak ayahnya ngantar ke situ, disediakan guru mengaji. Karena saya tak mau ceramah saya ini hanya bercakap aja. Saya mau praktekkan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 5 malam seminggu anak-anak ngaji. Bapak ibunya antar. Dan kami sudah sosialisasikan di seluruh Pekanbaru. Masjid yang tidak punya guru mengaji di daerah pinggiran Pekanbaru dikirim melalui YTWU. Kita kirim ya Ustaz? YTWU mengirim guru mengaji digaji oleh YTWU. Di daerah Tenayan Raya, daerah pinggiran yang sulit guru mengaji. Ya, jadi bagi Bapak Ibu disarankan kepada pengurus masjidnya itu mesti ada mengaji. Sehingga jam 6 sore anak sudah siap, bersih, mandi, ibu, bapak ke masjid. Ibu ke masjid, bapak ke masjid, anak ke masjid. Anak ngaji, ibunya ya baca Yasin, baca tafsir, baca Quran, bapaknya tanggung kali 45 menit pulang ke rumah ngapain? Nanti i'tikaf segala macam, habis itu sholat isya. Habis sholat isya pulang ke rumah.
Kalau kebetulan dari maghrib ke isya ada pengajian di masjid, ya ikut pengajian. Kalau tidak ada, ya baca Quran. Memperbaiki. Tahsin pun kita buatkan kelas tahsin anak-anak. Habis maghrib, isya, pulang ke rumah, makan malam. Kalau kebetulan makannya setelah isya. Kalau kebetulan makannya sebelum maghrib, bisa di-set masing-masing. Habis dari jam 8 ke jam 9, jam 10, itulah waktu keluarga. Bayangkan bapak kerja, ibu kerja. Dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam sama bini orang, sama laki orang. Habis itu pulang ke rumah, mandi, bersih-bersih ke musola. Pulang isya jam 8, 9, 10. Cuman 2 jam dengan keluarga. Kalau bisa 2 jam ini janganlah lagi handphone hidup. Udahlah 8 jam siang tadi habis, maka yang 2 jam tadi tinggal memang betul-betul lah, kalau bahasa kampung kita, quality time. Memang betul-betul. Saya bilang sama Ustazah Fatimah, saya bilang, aku nih kain pendek. Aku nih aku tak sempurna. Saya ini kain pendek. Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Kalau ditarik ke kepala, nampak kaki. Tarik kaki, nampak kepala. Maka tariklah ke kepala, karena kepala lebih mulia. Untuk yang kaki ini tutuplah dengan jerami-jerami. Artinya, yang tak bisa saya berikan secara full, karena saya pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, maka yang 4 hari, yang malam, memang itulah waktu untuk keluarga. Makanya nanti mana tahu Bapak Ibu tengok, entah di rumah makan mana, entah di mall mana, nampak macam saya menggendong anak. Itu memang saya lah itu. Tapi tak usahlah ditegur. Tak usahlah disapa, tak usahlah minta foto. Kasihlah saya waktu sedikit. Makanya kalau jumpa kadang di situ, Ustaz Somad ya, tolonglah kasih aku waktu sedikit. Sedikit aja Pak Ustaz, katanya pula. Kenapa? Karena ketika kita bersama keluarga, ya kalau kita bawa mobil, ya kita lah yang nyupir. Tak ada orang lain di situ. Kita lah di situ yang nyetir, kita lah yang nyanyi-nyanyi di situ, kita lah yang ketawa-ketawa di situ. Tampillah sebagai seorang ayah, bukan seorang pejabat, bukan kepala dinas, bukan kepala kantor. Ceramah saya ke bupati wali kota pun gitu. Nanti kalau kalian pulang ke rumah, janganlah kalian bawa juga lagi driver, asisten, staff. Gimana kalian mau ketawa sama anak kalian? Kalian pun pakai muka kantor lah. Jadilah kalian suami di rumah, gendonglah anak, jalan-jalanlah. Jadilah seorang bapak, seorang ayah, seorang suami. Karena sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya jadi pejabat, ada saatnya jadi orang kantoran, ada saatnya jadi kepala rumah tangga. Kan tak mungkin saya selamanya jadi ustadz. Lalu ada anak istri saya situ, ya ayyuhalladzina amanu. Sebagai seorang ayah. Jam 8 duduk habis sholat isya, jam 9, jam 10. Kenapa kita bisa lama? Karena ada TV. Saya beli TV. Saya beli TV. Datang ustazah, pulang saya tengok, udah pindah ke gudang. Saya bilang, aku dulu di kampung susah. Kami dulu di kampung TV itu 1. Yang boleh duduk di depan anak RT, RW sama kades. Waktu itu TV masih bekaki, sebelum kena amputasi. Sekarang TV ini ada, sudah slim, sudah kurus. Dulu channelnya 1 TVRI. Kita nonton rame-rame. Sekarang TV-nya 1, sudah kurus, channelnya banyak, tak pula boleh ditonton. Tapi demi anak. Supaya anak ini jangan kecanduan. Makanya anak saya, Sami itu kalau saya tanya, mau kemana? Ke hotel. Terkejut saya pertama, pas tanya, mau kemana? Ke hotel. Kenapa dia mau ke hotel? Rupanya di hotel ada TV. Dia mau nonton TV. Di rumah tak ada TV. TV masuk gudang. Kemarin berkumpul sama sepupu-sepupunya hari raya. Beginilah dia nengok handphone tamu-tamu. Memang hampir jatuh air mata saya. Kalau tak ingat saya ustadz, harga diri saya jaga juga kan. Menengok dia mengintip handphone orang itu, rasa-rasa mau saya belikan dia handphone hari itu juga.
Tapi maknya melarang, tak boleh handphone. Jadi berlaga perasaan di dalam antara kalau memang kau sayang, Somat, kasihlah anakku handphone. Tengok tuh dia nengok handphone orang. Tapi di sisi lain kalau saya kasih, berarti saya merusak metode yang sedang dijalankan ustazah. Ustazah bilang tidak boleh TV, tak boleh handphone. Ya saya mesti ikut. Karena dia sedang mendidik anak. Jadi, kalau ibu sudah punya satu metode, Bapak ikut aja. Ya tapi saya ini kepala rumah tangga Pak Ustaz. Dalam hal ini kita ikut aja lah. Enggak hilang laki-laki kita gara-gara itu. Tak berubah kita menjadi laki-laki yang melambai gara-gara itu. Kalau udah ibu bilang aku punya prinsip di rumah ini tak boleh ada TV, tak boleh ada handphone. Bapak, ya sami'na wa ta'na. Nanti kita adakan nonton bareng untuk kita. Jadi tak bisa kita katakan ke anak ini, jangan kau nonton TV. Tapi TV kita hidup. Tak bisa kita katakan, jangan kau main handphone. Tapi handphone kita hidup. Ya selalulah dia mau nengok-nengok handphone saya, masuk ke dalam. Itu bapak tadi kau buka handphone. Ada WA dari Ustaz Al-Nob. WA boleh. Nah, jadi semuanya memang dari keteladanan. Tidak hanya ke anak-anak. Saya bilang ke ustazah-ustazah semua. Kuserahkan penerimaan santri Ma'had Az-Zahrani ke kalian. Kalau menurut kalian anak-anak ini layak diterima, bagus bacaannya, terimalah dia. Kalau menurut kalian tak layak diterima, tidak layak. Aku tak masuk ke dalam. Berapa orang marah sama saya. Pergi saya ceramah di kantor, datang pegawai. Anak saya kok nggak lulus Pak Ustadz? Keluarga-keluarga tim. Kami ini kan keluarga tim, anak kami kok tak lulus Pak Ustadz? Aku bilang aku mau ngasih keteladanan. Kalau aku bilang sama jamaah, kita harus menjaga integritas. Tak boleh. Tapi kalau kita sendiri melanggar, keponakan Ustadz Al-Nob tak lulus. Keponakan Ustadz Henry tak lulus. Apanya orang Nurul Azhar ini? Ya kita mau keteladanan. Jangan cuma pandai ceramah. Jangan sampai Ustaz Somad, alah cakap aja itu. Iya tak ada. Memang berat memang. Ke anak, ke istri, ke santri, ke jamaah. Kita mau tanamkan itu. Tepat sekali judulnya hari ini adalah At-Tarbiyah bil Qudwah. Datanglah ustadz, kiai, guru yang kami hormati. Mau masuk keluarganya langsung kelas 2. Saya tak sanggup. Cara saya kalau tak sanggup, saya bilang, aku tak ada kuasa di sini. Ketua Yayasan Ustaz Al-Nob. Saya selamat kan? Saya tengok cuma Ustaz Al-Nob. Kata Ustaz Al-Nob, sesuai dengan rapat kita bersama, maka siapapun tak bisa merusak sistem. Pandai juga Ustaz Al-Nob. Akhirnya tak diterima. Siapapun tidak. Saya sampai hari ini tidak pernah merekom keluarga saya, kawan saya, sahabat saya, satu pun untuk melanggar aturan Nurul Azhar. Sampai hari ini. Kenapa? Karena kita mau keteladanan. Kalau kata orang sok-sok tegas, ya apa boleh buat. Memang itulah sebuah resiko. Jadi saya tidak berceramah teori, saya hanya sedang menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya baca, apa yang kami lakukan, apa yang saya terima dari orang tua saya, itulah yang sekarang sedang saya sampaikan. Alhamdulillah saya diberikan Allah seorang ibu yang tidak hanya melahirkan saya, tapi juga mendidik saya dengan keteladanan, tentang kejujuran, tentang kebersihan. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami tak ada saudara perempuan. Jadi kata mak ni, kalian tak ada perempuan. Aku entah pendek umurku, nanti aku mati, siapa ngurus kalian? Nanti kalian kalau mencuci ayam, cuci 2 kali. Kalau mencuci kambing, cuci 4 kali. Ya, kita anak-anak begitu. Kenapa ayam itu 2 kali, mak? Karena kakinya 2. Karena kambing 4 kali, kakinya 4. Sekarang baru paham. Ayam ini dagingnya putih, darahnya tak banyak. Cuci 2 kali bersih. Kambing ini darah merah. Daging merah, cuci 2 kali masih ada, cuci 4 kali sampai bersih. Oh, itu alasannya ternyata. Nanti siraman yang terakhir itu kau baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ini cabai, ini bawang, ini tomat. Masukkan bawangnya dulu. Pukulkan pakai gilingan itu. Biar supaya bawang itu tak lari, masukkan garam kasar. Setelah hancur bawang, baru masuk cabai. Hancur cabai, baru masuk tomat. Hancur cabai, bawang, tomat, masukkan ke kuali minyak dulu. Nanti minyaknya itu, kalau kau langsung masukkan, lengket dia di bawah. Percikkan dulu air. Asal menjerit dia, itu udah masak. Masukkan ke dalam. Kacau-kacau sampai berpisah minyak itu sama cabai itu. Kalau udah berpisah minyak itu sama cabai, barulah kau masukkan tadi ikan sama ayam tadi. Udah putih warnanya, baru siramkan santan. Kacau dia terus, supaya jangan betaik minyak. Sampai hari ini, udah setua ini, asal mengacau santan saya di belakang, dalam hati saya, dari kecil aku sampai tua mengacau santan. Teringatlah emak itu. Jangan berhenti, betaik minyak nanti. Baju putih, tak ada adik kau perempuan, tak ada kakak kau perempuan, aku udah tua. Nanti kalau kau mencuci, ketiak ini jangan sampai kuning, malu kita. Jangan kau pakai pemutih, nanti lapuk koyak. Diambil sabun telepon, digosok-gosokkan, kasih air, jemurkan 15 menit. Nanti udah agak-agak 15 menit, baru kau kucek. Begitu cara memutihkan baju. Ketiak, ujung tangan, ujung leher. Sampai sekarang, lama saya renungkan. Mak ini tak sekolah, tapi pendidikannya full. Dari mulai memasak, mencuci, pakai baju. Di kamar mandi rumah almarhumah nih, kemarin waktu Ramadan, saya buka kamar mandi itu. Saya tengok di dalam tempat odol itu, masih ada lagi arang-arang hitam. Arang hitam itu diambilkannya daun buluh. Daun bambu, dibakar, masukkannya. Gigi kau, nanti kau gosok pakai arang hitam, supaya putih. Supaya jangan sampai gigi kau kuning. Gigi saya tetap kuning. Saya tanya ke dokter gigi. Dokter gigi, mak saya selalu menyuruh gosok pakai arang bambu. Kenapa gigi saya kuning? Kata dokter, gigi bapak ini termasuk gigi jenis gading. Kuning. Jadi gigi saya kuning ini bukan karena malas gosok gigi. Memang jenis gigi gading. Ada gigi putih. Sampai ke gigi pun diurus. Apalagi baca Quran. Saya khatam Quran dengan almarhumah mak saya. Khatam Quran 30. Makanya waktu kemarin ngetes, semua anak yang mendaftar kirimkan video. Yang mendaftar 300, yang lulus 150. Tak pandai ngaji. Tak pandai ngaji. Tak pandai ngaji. Lama saya menung. Kok bisa anak sekarang tak pandai ngaji? Apa kerja maknya? Karena kami belajar dengan mak. Belajar. Al-Madrasatul Ula. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Jadi ibu tidak hanya sekedar melahirkan anak, memberikan contoh. Bapak sibuk mencari nafkah. Dari mulai pakaian, sampai makanan, sampai minuman, sampai semua-semuanya. Itulah agaknya yang dapat saya rangkum. Dari mulai yang saya baca, yang saya alami, yang saya dengar, yang saya amalkan. Akhirnya sampai pada pukul 3. Tadi saya dikasih waktu, Ustadz, sampai pukul 3. Setelah itu nanti apakah ada tanya jawab, saya serahkan kembali ke Bu Ustadz Al-Nobdinar. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Abdul Somad, manusia biasa penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita bersama Ustaz Abdul Somad, ayah bunda, para guru dan para orang tua. Tadinya kita ingin ada sesi tanya jawab, tetapi ada pula pertemuan yang agak urgen mesti kami lakukan hari ini, yang sejatinya sudah agak padat agenda hari ini, tapi ada yang mesti ditambahkan sebab agak urgen kami berjumpa dengan tokoh di Riau. Sehingga mohon maaf, sesi ini kita cukupkan dengan penyampaian beliau tadi. Semoga yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal bagi kita, menjadi wacana baru dalam kita bagaimana mendidik anak-anak, berinteraksi dengan keluarga, menjadi ayah, menjadi ibu terbaik bagi anak kita sendiri. Tidak untuk anak orang, tapi untuk
anak kita sendiri yang akan melanjutkan kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Sebagai penutup Ustaz, mohon kita tutup dengan doa saja. Setelah itu kita tutup majlis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau berdoa caranya apa hajatnya sebutkan, habis itu baru baca Al-Fatihah. Ya Allah, supaya anakku ini terbuka pintu hatinya, baru Al-Fatihah. Itu namanya bertawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Membuka pintu hati yang terkunci, membuka pikiran, membuka rezeki, membuka Al-Fatihah. Jadi disebutkan di awal niatnya. Niat supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, soleh, solehah, penghafal Quran, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan semua kebaikan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami sejuk di pandang mata, menenangkan hati kami. Rabbana ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Jadikanlah anak-anak kami orang yang mendirikan salat, menegakkan agama-Mu ya Allah sampai nanti kami menghadap-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali asatidatina para ustazah yang sudah mendidik anak-anak kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Wali jami'il muslimin wal muslimat, semua yang hadir, para wali-wali murid yang ada di Preschool Nurul Azhar, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ausi' arzaqana, lapangkan rezeki kami. Wa barik lana fiha, berikanlah berkah rezeki supaya kami dapat berinfak, berwakaf dan bersedekah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang berkah ini. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, para asatiz, ustazah, ustad-ustad yang membimbing kita, ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Nurul Azhar, Preschool Nurul Azhar. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.